Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Wulandari, moderator dari kelompok B. Kami di sini akan membahas tentang materi bab 4 yang akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rista Aldila Syafri SEME selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi mengenai materi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B yang beranggotakan Azhara Mazunah sebagai ketua, Olivia Wulandari sebagai moderator, Zahra Amalia Piranto sebagai anggota, Syahra Maulani sebagai anggota, dan Nur Fadila sebagai anggota. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung kepada pemateri pertama, yaitu Az-Zahra. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Olivia. Di sini perkenalkan, nama saya Az-Zahra. Saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah, apa itu filsafat? Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Atau filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Selanjutnya adalah mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Grondslag daripada Indonesia Merdeka. Nur Bekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalami dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat. Karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi, yang pertama adalah sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubung satu sama lain secara runtut. Yang kedua adalah sistem filsafat harus menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat adalah sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan peranan logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Pertama adalah manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, yang mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian,
Manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Olive. Baik, terima kasih kepada Azara. Langsung saja kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Syahra. Pada Syahra, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 garing DIKTI garing Kep 2007 pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus diciptakan mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai, mampu berpikir, bersikap rasionalis, dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dan cara pengantaran mahasiswa. 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Agar mampu mengendalikan perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia untuk mengalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon-calon sarjana berkualitas. Agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani, rohani, dan berakal mulia, dan berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. 4. Mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Serta 5. Mampu mewujudkan kehidupan yang cerdas, berkesejahteraan bagi bangsanya. Serta spesifik tujuan penyelenggaraan Pancasila di perguruan tinggi adalah 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafah negara dan ideologi bangsa, revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai moral bangsa di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman memberikan pemahaman dan penghayatan agar jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisa dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Membentuk sikap mental mahasiswa mampu mengapresiasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, kesatuan bangsa, serta mengutamakan masyarakat mendanai dan mendemokrasikan keadilan dan memartabatkan berdasarkan Pancasila untuk mampu merintegrasikan dari dinamika internasional dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila, memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk 131 lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung lemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu.
Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. 3. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila ke-5, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Fadilah. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Az-Zahra. Kepada Zahra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Olive. Di sini saya akan menyampaikan materi D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dan konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 dengan pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternalnya meliputi hal-hal pertama, pertarungan ideologis antar negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower.
Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terhadap ideologi negara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra dan seluruh pemateri kita pada hari ini. Maaf bila ada salah kata yang dapat saya sampaikan. Ideologi merupakan pandangan hidup dan juga pedoman bagi suatu negara untuk menjalankan negaranya. Indonesia sendiri memiliki ideologi yang berupa Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang tercermin akan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Maka dari itu, nilai-nilai tersebut akan diimplementasikan oleh para rakyatnya untuk mensejahterakan negara dan mendapati hidup yang rukun dan damai. Sekian dari saya Olivia Wulandari, perwakilan dari kelompok B. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.